Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Wala hawla wala quwata illa billahi amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin jamaah kajian Kamis Zuhur Masjid Sari Asi yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bisa sama-sama berkumpul, bersilaturahim, bermuajahah, beriktikaf. Mari sama-sama kita niati iktikaf kita ini dengan niatan thalabul ilm. Kita lanjutkan bahasan taklim kita masih tentang warisan. Ya. Mungkin sisa satu pertemuan lagi tentang warisan. Kita akan membahas siapa dapat berapa. Ya. Nah, ini kemarin sudah sempat kita bahas silsilah keluarga, diagram ahli waris. Ya. Jadi yang pink itu yang ahli waris perempuan, yang hijau itu yang ahli waris laki-laki yang hijau. Ya. Jadi kalau kita perhatikan skemanya adalah mulai dari almarhumnya yang warna biru, almarhum yang warna biru, yang dapat bagian itu ke atas bapak sama ibu, itu pasti dapat. Atasnya bapak, kakek, nenek masih dapat. Kalau bapaknya nggak ada, kalau masih ada bapak nggak dapat. Atasnya ibu, nenek saja. Kalau kakek nggak dapat. Kakek dari jalur ibu itu bukan ahli waris. Kalau kakek itu hanya dari jalur bapak yang ahli waris, dari jalur bapak. Itu yang naik ke atas. Yang kemudian turun ke bawah adalah anak. Anak, diagram hijau menandakan anak laki-laki. Diagram pink menandakan anak perempuan, anak perempuan. Kemudian cucu yang dapat itu hanya cucu dari pihak anak laki-laki. Cucu laki-laki dari anak laki-laki itu ahli waris. Cucu perempuan dari jalur anak laki-laki juga ahli waris. Kalau cucu perempuan itu bukan ahli waris. Jadi hanya berhenti sampai anak perempuan saja. Ya. Hanya berhenti sampai anak perempuan saja. Cucu dari anak atau dari jalur anak perempuan itu bukan merupakan ahli waris. Bukan. Lalu kemudian ke samping itu pasangan. Yang sebelah kiri bawah, suami atau istri, tergantung yang meninggalnya siapa. Kalau yang meninggalnya laki-laki, maka jandanya itu mendapatkan harta warisan. Kalau yang meninggalnya perempuan, maka dudanya atau suami almarhumahnya mendapatkan warisan. Bisa juga jalurnya ke samping. Jalur ke samping itu misalnya jalur saudara kandung. Saudara kandung itu saudara kandung laki-laki dapat, saudara kandung perempuan dapat. Kalau tidak ada anak ya, kalau nggak ada anak. Atau misalnya saudara sebapak saja, bisa saudara laki-laki satu bapak itu ahli waris, saudara perempuan satu bapak juga ahli waris. Misalnya orang meninggal, nggak punya anak, ada saudara kandungnya nggak ada, tapi ada saudara sebapaknya, itu ahli waris itu. Atau juga saudara seibu, saudara laki-laki satu ibu itu ahli waris. Saudara perempuan satu ibu juga ahli waris. Cuma bedanya
Kalau saudara kandung, anaknya dia juga ahli waris, keponakan. Kita nggak punya anak, kita nggak punya orang tua, kita nggak punya saudara, ada keponakan dari saudara kandung. Bapaknya dia saudara kita, dari jalur laki-laki. Saudara kandung itu nanti anaknya atau keponakan kandung itu ahli waris. Saudara sebapak juga sama, anaknya itu keponakan sebapak itu juga ahli waris sama. Atau naik ke atas itu misalnya saudaranya bapak itu bisa saudara sekandungnya bapak, kita nyebutnya paman sekandung, atau bisa saudara satu ayah sama bapak, kita nyebutnya adalah paman satu bapak, itu juga ahli waris. Tapi semua ini kalau kumpul, yang pasti dapat warisan itu cuma 5 orang ini, ya. Yang pasti dapat warisan itu hanya 5, yaitu suami, istri, ayah, ibu, anak kandung laki-laki, atau anak kandung perempuan. Itu yang pasti dapat. Ya. Jadi gambarannya begini, ya. Yang langsung terhubung dengan mayit, langsung terhubung. Langsung terhubung itu garisnya orang tua, ayah atau ibu. Langsung terhubung itu garisnya anak, laki-laki atau anak perempuan. Langsung terhubung itu garisnya pasangan, suami ataupun istri. Itu yang pasti dapat. Jadi kalau ada yang meninggal, ibu-ibu tinggal pastiin posisi ibu ada di mana. Saya orang tuanya pasti dapat. Saya anaknya pasti dapat. Saya istrinya pasti dapat, pasti. Tapi kalau saya cucunya, itu belum tentu. Kita ahli waris, tapi kalau ada yang lebih dekat, kitanya nggak dapat. Saya neneknya, nenek itu ahli waris, tapi kalau ada yang lebih dekat, itu nggak dapat. Saya saudaranya, saudara itu ahli waris, tapi kalau anak masih ada, saudara nggak dapat. Jadi yang pasti dapat itu adalah 5 orang, pasti dapat. Jalur ke atas, bapak atau ibu. Jalur ke bawah, anak laki-laki atau anak perempuan. Dan jalur pasangan, suami atau istri. Ini pasti dapat. Saya akan baca dulu teksnya tentang ahli waris asobah dan ahli waris pemilik bagian pasti. Ada ahli waris namanya ahli waris asobah. Asobah itu penerima bagian sisa, penerima bagian sisa. Bagian sisa itu belum tentu dapat sedikit, belum tentu. Sisa itu bisa dapat paling banyak, bisa dapat sedikit, bisa nggak dapat sama sekali. Bisa, namanya sisa. Tapi kalau anak itu pasti dapat. Kalau anak pasti dapat dan pasti gede bagian. Ada berapa asabah itu atau penerima bagian sisa itu ada 10. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Wa nafa'ana bi ulumihi fid daraini amin radhiyallahu anhu. Wa aqrabul asabati, asabah penerima bagian sisa yang paling dekat 1, al-ibnu, anak laki-laki. Tsumma ibnuhu, kemudian anaknya anak laki-laki. Patokannya selagi ada yang paling dekat, maka yang paling jauh nggak dapat. Kalau ada yang paling dekat, yang paling jauh nggak dapat. 1 anak laki-laki, 2 cucu laki-laki. Cucu laki-laki bisa dapat kalau tidak ada anak laki-laki. Kalau masih ada anak laki-laki, apakah berarti bapaknya dia? Ataukah berarti pamannya dia? Maka cucu nggak mungkin dapat. Cucu nggak mungkin dapat. Summal abu, kemudian bapak. Bapak itu pasti dapat.
Summa abuhu, kemudian bapaknya, kakek. Kakek itu kalau bapak masih ada, kakek nggak dapat. Kalau bapak tidak ada, kakek pasti dapat. Kakek yang mana yang pasti dapat? Kakek dari jalur bapak. Kakek dari jalur ibu itu bukan ahli waris, bukan. Misalnya anak tidak ada, ayah tidak ada, cucu tidak ada, kakek tidak ada, maka siapa yang dapat? Yang dapat adalah summal akhu lil abi wal ummi. Yang dapat saudara kandung, itu pasti dapat. Syaratnya jadi anaknya nggak ada, cucunya nggak ada, bapaknya nggak ada, kakeknya nggak ada. Itu saudara kandung, pasti dapat. Summal akhulil abi, saudara seayah. Kalau saudara kandungnya nggak ada, saudara seayahnya yang dapat. Kalau satu saudara kandung, satu saudara seayah, saudara kandungnya yang dapat. Sebab lebih kuat ya, dan lebih dekat. Subabnul akhilil abi wal umi, anak laki-laki saudara kandung, keponakan yang bapaknya saudara kandung kita. Baru kemudian summa benul akhilil abi, kemudian keponakan dari saudara seayah, itu juga sama. Kemudian summal amu ala hadat tartibi summa benuhu. Summal amu kemudian paman, paman juga sama. Kalau masih ada paman saudara sekandungnya bapak, maka dia lebih kuat daripada saudara seayahnya bapak. Kalau paman sudah tidak ada, baru sepupu. Sepupu nanti juga sama. Kalau ada sepupu dari jalur paman kandung, itu lebih kuat daripada sepupu dari jalur paman satu bapak. Jadi patokannya ikuti garis ini, yang paling dekat dengan almarhum atau almarhumah, yang paling kuat dengan almarhum atau almarhumah, maka apa? Maka itu yang pasti mendapatkan warisan. Namanya bagian sisa. Jadi sebelum saya lanjutin ke bagian pasti, kalau ada yang ingin ditanyakan, tafadhol. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedangkan warisannya itu kan dari misalkan si ibu itu punya rumah hasil dari orang tuanya, yang rumah orang tuanya yang dihibahkan kepada orang ke ibu itu gitu ya. Terus sekarang kan ibunya udah meninggal, tapi dia mempunyai anak yang di luar nikah, sekarang masih hidup. Tapi itu kan hartanya punya ibunya gitu, bukan hasil dari bersama itu gitu. Terus apa-apa benar si anak yang di luar nikah itu nggak punya hak warisnya gitu. Karena rumah itu dijual oleh saudara-saudara kandung ibunya. Terima kasih Pak Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Status anak di luar nikah. Anak di luar nikah itu dua macam. Satu memang anak di luar perkawinan. Jadi perempuan itu tidak kawin tapi punya anak. Itu pertama. Atau yang kedua, anak itu kawin tapi menurut hitungan kita tidak mungkin itu anaknya. Contohnya bagaimana? Sekarang bulan Oktober. Bulan Oktober akad nikah, Desember lahiran. Nggak mungkin dong hamilnya 2 bulan doang. Berarti sebelum akad nikah sudah ada janinnya, sudah ada. Apa status anak di luar nikah? Status anak di luar nikah itu kalau ngitung ke ibu tetap anak. Kalau ngitungnya ke ibu itu tidak ada istilah
bukan anak, pasti anak. Karena dia yang melahirkan, pasti anak. Tapi kalau ngitung kepada suaminya si ibu, nanti baru disebut sebagai anak di luar nikah. Kalau untuk status pada si ibu, mau di luar nikah, mau dalam nikah, itu anaknya dilahirkan oleh dia. Jadi si anak tadi dapat warisan dari ibunya, dapat warisan dari ibunya. Kalau nanti misalnya ibunya menikah, dia punya bapak, meskipun itu bapak biologisnya, baru kita sebut sebagai anak di luar nikah. Nah, masalahnya nanti, apakah anak itu ada dalam daftar kartu keluarga si ibu? Mestinya kalau Nggak ada. nggak ada. Nah, mestinya kalau ikut kependudukan yang sekarang, itu tetap bisa dimasukin, tetap bisa. Ya caranya bagaimana? Ya caranya cukup minta surat keterangan lahir saja. Kan ada surat keterangan lahir dari bidan atau dari rumah sakit, dia punya akta kelahiran, nanti kalau kakaknya masuk dalam apa kakak ibunya, dia punya hak. Nah yang repot itu kalau tidak ada catatan sama sekali bahwa dia adalah anak dari ibunya, dijual sama paman-pamannya, saudara-saudara ibunya. Oke, kalau ditanya, dalam kasus itu yang lebih berhak adalah anak di luar nikah atau saudaranya? Yang lebih berhak adalah anaknya. Kita nggak peduli dia di luar nikah atau dalam nikah. Kalau dengan ibu nggak ada istilah di luar nikah. Kalau dengan ayahnya misalnya baru ada istilah di luar nikah. Kalau dengan ibu nggak ada. Jadi dia berhak dapat warisan, berhak. Dia bisa menggugat paman-pamannya, bisa. Secara hukum begitu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Tapi itu saudara-saudara bapaknya bilang katanya itu dia nggak ada hak katanya di luar nikah. Ya, jadi itu secara hukum dia dapat haknya dapatnya. Jadi Makasih, Pak. ya sama-sama. Ya. Jadi penting ketika pembagian warisan itu penting melibatkan dua hal. Satu, penting melibatkan legalisasi nanti perangkat desa atau kelurahan, itu penting. Karena nanti sesudah kematian almarhum atau almarhumah yang membuatkan surat kematian dan surat keterangan waris adalah pihak kelurahan. Yang kedua, nanti kelurahan kecamatan tuh nggak ngomong anak ini dapat bagian berapa, nggak ngomong, hanya disebut bahwa ini ahli waris, hanya begitu. Penting juga melibatkan tokoh agama. Jadi keluarga yang terdekat, lalu kemudian perangkat desa kelurahan, kalau nanti legislasinya, kebutuhan formalnya, lalu kemudian saran dari ustadz atau tokoh agama. Jadi nanti ketahuan ini posisinya sebagai anak dapat bagian segini. Oke, kita lihat di sini ya. Anak laki-laki, anaknya laki-laki atau perempuan? Anak laki-laki itu nomor 1 di skema ini ya, anak laki-laki nomor 1. Saudara kandung, kan saudara kandung ibunya, tadi paman-pamannya itu, saudara kandung ada di nomor 5. Yang nomor 5 ini nggak bisa ngelangkahi nomor 1. Jangankan yang nomor 5, yang nomor 2 saja tidak bisa ngelangkahi nomor 1. Kalau ayah masih dapat meskipun ada anak laki-laki. Cuma beda porsi. Kalau tidak ada anak laki-laki, ayah dapat bagian sisa. Kalau ada anak laki-laki, ayah dapat bagian 1/6. Ayah. Tapi kalau saudara kandung, kalau masih ada anak laki-laki, yang nomor 5 nggak bisa nyalip yang nomor 1. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan yang lain, silakan. Ustaz ingin penjelasan ini soal warisan kalau sudah meninggal, dia punya anak laki-laki 1, perempuan 1. Nah, yang almarhum ini punya saudara laki-laki, ya kan? Warisannya ini apakah masih dapat ini yang saudaranya ini, gitu, ya kan? Karena dia tadi saudaranya diminta bagian gitu. Dan kalau pendapat berapa bagiannya. Yang kedua, kalau belum meninggal sudah minta, itu ada haknya sebelum meninggal, tapi dia minta bagikan, ya, kamu kan masih kecil,
saya ini yang ikut belum mendidik apa gitu. Tapi dia minta haknya sekarang. Itu kira-kira ada nggak hak dari saudara dari bapaknya ini lagi masih hidup, tapi ini orang tuanya ada sakit-sakit. Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada anak, apakah saudara dapat? Kalau ada anaknya anak laki-laki, saudara nggak bakal dapat. Secara hak ya, nggak bakal dapat. Tapi kalau anaknya anak perempuan, saudara masih mungkin dapat. Di kasus yang tadi, bahwa almarhum atau almarhumah punya anak laki-laki satu, anggap perempuan satu. Itu harta warisannya cuma dibagi 3. Laki-laki dapat 2/3, perempuan dapat 1/3, gitu saja. Kalau anak laki-lakinya 1, anak perempuannya 2, ya tinggal dibagi 4. Masing-masing perempuan dapat 1/4, laki-laki dapat 1/2. Pokoknya patokannya laki-laki dapat 2 bagian dari bagiannya perempuan. Saudara dapat apa enggak? Saudara enggak dapat. Kalau di masa hidupnya almarhum, saudaranya pernah minta, kalau minta boleh. Tapi dibaginya ya suka-suka saudaranya, kan gitu. Kalau mintanya boleh. Saya minta doang, bla bla bla. Tapi dibagi atau tidak. Nah, apakah saudara itu mungkin dapat bagian? Kalau dari warisan nggak dapat. Tapi kalau dari skema yang lain bisa. Misalnya wali yatim. Misalnya saya punya saudara meninggal, masih punya anak kecil-kecil. Ini nggak mungkin. Kalau hartanya itu kemudian dibagi pada anaknya yang kecil-kecil. Maka zaman dulu ada istilah namanya wisoyah atau wilayah. Pengampuan harta. Sebab bisa jadi hartanya dikelola sama istrinya malah dipakai kawin lagi. Kan repot. Padahal itu uang saudara saya gitu kan. Maka nanti saya tidak punya hak, tapi karena masih ada anak-anak almarhum, keponakan saya di bawah umur, maka nanti saya minta hak perwalian. Bahwa hartanya ponakan-ponakan saya itu di bawah perwalian saya. Terutama kalau yang meninggal itu saudara perempuan. Misalnya saudara perempuan saya meninggal dan punya anak begitu kan. Itu kalau dipegang sama suaminya, pasti dipakai kawin lagi, pasti. Maka saya minta kemudian apa? Hak perwalian. Itu ada hak perwalian. Nanti kemudian ditentukan jatahnya anak di bawah umur sekian ini berada di bawah pengampuan saya. Tapi bukan berarti duitnya duit saya, bukan. Kalau rekening di bank itu biasanya ada rekening QQ itu kan, anak masih di bawah umur kan gitu. Nah, saya boleh juga manfaatkan uang dari situ. Kalau uangnya saya pakai usaha, kemudian saya ngambil upah dari situ boleh. Misalnya berupa toko. Hartanya almarhumah berupa toko, dia belum bisa jaga toko, saya yang gantiin jaga tokonya, saya nggak nguasain toko. Saya kelola tokonya, apakah saya boleh ngambil honor dari situ? Boleh. Kenapa boleh? Karena kalau manggil orang lain juga ngupahin. Daripada ngupahin orang lain, mendingan ngupahin saya sendiri. Yang penting memang kerjanya profesional. Jangan mentang-mentang punya ponakannya seenaknya sendiri. Tidak. Artinya apa? Kinerjanya ada, dia bisa dapat bukan sebagai warisan, tapi sebagai wali anak yatim yang mengelola harta anak yatim. Itu mungkin bisa dapat. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ustaz, banyak. Jadi kalau kita bikin modal, misalnya uangnya 1 miliar, ini kan anak kecil tadi saya bilang, bikin modal, ada keuntungan, misalnya 100 juta, 100 juta, keuntungannya harus dibagi atau ada hak si anak yatim ini enggak, atau modalnya saja enggak? Keuntungan itu ada hak anak yatim. Keuntungan itu pasti milik Kita anak kan? yatim. Tapi nanti honor kita seberapa di situ. Oh. Jadi keuntungan anak yatim ya? Keuntungan anak yatim. Jadi statusnya adalah anak yatim itu investor, kita pelaku usaha. Seandainya kita bukan walinya, dia punya harta, kita yang jalani usaha, andaikan untung, kita dapat berapa. Jadi misalnya disepakati, jadi profesional. Kalau disepakati misalnya pemodal dapat 50, pelaku usaha 50, ya sama, 50-50 sama.
memang harta anak yatim harus dibuat usaha. Kalau nggak dibuat usaha, habis dimakan zakat. Uangnya 1 miliar. Nanti tahun depan itu kemudian uangnya akan berubah. Tidak lagi menjadi 1 miliar, karena sudah kurang 25 juta. Tahun depannya lagi pasti makin susut, kena 2,5%, kena pajak, kena segala macam. Maka dipakai usaha, tapi usaha itu yang kira-kira tidak terlalu berisiko. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ada ibu-ibu lagi. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustadz, saya mau tanya, ada seorang ibu, itu dia punya aset 1 rumah. Terus dia punya keluarga, kakak itu ada 9 orang. Nah, tapi dia tidak punya anak, gitu. Bagaimana kalau seandainya dia meninggal, gitu. Nah, nanti ini asetnya pembagiannya bagaimana? Atau aset itu misalnya bisa diuangkan, nah itu pembagiannya bagaimana? Ya, makasih. Ada seorang wanita nggak punya anak ya, nggak punya pasangan, suami nggak punya. Orang tua masih ada, udah nggak ada. Oke, biasa disebutnya kalalah itu ya, jadi orang yang kesepihan begitu ya. Dia punya saudara kandung semuanya. Saudara kandung 5 laki-laki, 5 perempuan, maka langsung kita bagi 15. Bagi 15 kenapa? Karena kita ngitungnya 1 laki-laki, hitungannya 2, gitu saja. Dia punya misalnya rumah, tinggal nanti dihitung rumahnya itu kira-kira berapa meter. Kalau mungkin buat disekat. Tapi kalau rumah kecil disekat jadi 10 untuk 15 bagian, susah. Paling amannya bagaimana? Paling amannya ya jual, kemudian bagi 15. Dijual laku berapa? Jual misal laku 750 juta. Ya gampang. Kalau dijual laku 750 juta, saudara laki-laki dapat 100 juta, saudara perempuan dapat 5 juta. Pokoknya laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1 begitu. Tapi kalau misalnya dia masih punya orang tua, nanti orang tuanya itu dapat bagian yang besar itu ya. Orang tua ibu dapat bagian 1/3 itu, seperti itu. Tapi kalau orang tua udah nggak ada, hanya tinggal saudara saja, ya saudara yang dapat. Kalau saudaranya sudah meninggal? Saudara sudah meninggal, nggak ada siapa-siapa lagi keluarganya. Ada saudaranya, ada anaknya. Saudaranya ada anaknya, nanti yang dapat itu anak dari saudara laki-laki. Anak laki-laki dari saudara laki-laki. Oh, jadi keponakan dari saudara laki-laki. Iya, keponakannya harus yang laki-laki. Yang laki-laki. Ya, keponakan laki-laki dari saudara laki-laki. Berapa itu pembagiannya? Tetap sama. ya. Nanti dihitung misalnya. Karena kalau keponakan kan kita hitung hanya yang laki. Iya. Saudara laki-lakinya 5. Masing-masing yang laki-laki itu punya anak misalnya masing-masing 2. Jadi kan 10. Ya sudah, 10 bagi rata. 1% masing-masing. Ponakan perempuan dapat apa enggak? Enggak dapat. Lah kok enggak adil? Kami enggak dapat, dia kok dapat? Itu juga dapat kan, hitungannya iseng-iseng berhadiah. Dia enggak bangun rumah, dia enggak beli rumah, ujuk-ujuk dapat kan. Jadi yang repot itu kadang-kadang kita tidak berusaha, kita kemudian juga tidak usaha, tapi kita merasa memiliki. Itu punya bibi saya tuh, saya harus dapat. Lah situ beli apa enggak? Situ bantu apa enggak? Enggak ya. Jadi kalau hitungan fikihnya hanya keponakan laki-laki dari jalur saudara laki-laki. Tapi idealnya namanya semua saudara ya dapat uang kerahiman lah berapa saudara-saudara perempuannya itu ya. Jadi kalau saudara perempuan pasti dapat. Ya. Kalau saudara laki-laki kemudian sudah meninggal, maka yang dapat hanya anaknya yang laki-laki. Kalau saudara perempuannya sudah meninggal, anaknya nggak dapat. Anaknya nggak dapat. Mau laki-laki mau perempuan, anaknya nggak dapat. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, makasih.
Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Tadi penjelasan Ustaz, kalau misalnya ibunya meninggal, uang kalau ke bapak semua, anaknya masih kecil-kecil, takut nanti kalau kawin lagi gitu, bla bla habis. Pertanyaan saya yang Ustaz katakan tadi itu, anaknya kalau ibunya meninggal, biasa kalau istri meninggal suami dapat Seperempat. seperempat. Lebihnya itu anak-anak. Lebihnya anak-anak. Oh, walaupun ibunya tidak bekerja. Apakah itu yang Ustaz katakan itu usaha ibunya mutlak atau ibunya tidak bekerja? Itu gimana? Jadi yang disebut dengan harta almarhumah itu harta milik dia. Bukan harta milik suaminya, bukan. Bisa jadi sebelum nikah sudah punya harta. Punya emas, punya apa. Bisa jadi harta warisan dari orang tuanya. Jadi ibu itu meninggal dulunya dia dapat warisan rumah, tanah dari apa? Dari orang tuanya. Jadi harta pribadi milik istrinya. Jadi kalau harta yang didapat bersama suaminya, pada waktu itu dia tidak bekerja, itu bukan harta dia ya? Bukan harta dia, bukan harta dia. Terima kasih. Ya. Meskipun kalau dalam hukum negara ya, dalam hukum negara itu, kalau misalnya dia pengen jual ataupun beli, itu harus sepengetahuan istrinya kan. Pengen beli apa, pengen beli rumah, pengen beli tanah atau pengen jual apa, istrinya harus tahu begitu. Soalnya khawatirnya tadi ya, dia beli dia apa, istrinya nggak tahu dipakai buat apa gitu kan ya. Jadi harus tahu. Maka saya contohkan sederhana, kalau dalam hukum negara misalnya, saya punya sertifikat tanah atas nama ayah saya dan pengen jual. Tapi waktu beli tanah itu almarhumah ibu saya masih ada. Ketika pengen jual maka harus semua tanda tangan ahli warisnya almarhumah ibu saya, yaitu anak-anaknya begitu sebagai anak dan ayah saya selaku suami. Padahal jelas-jelas itu milik ayah saya, yang beli uang ayah saya. Tapi hukum negara begitu. Sepersetujuan, bukan bagian sebetulnya. Sepersetujuan apa? Istri, begitu saja. Jadi yang disebut dengan harta istri yang dibagi, harta miliknya pribadi, apakah harta dia dapat sebelum nikah atau harta warisan dari orang tuanya. Kalau harta itu didapat dari suaminya, tapi sudah dikasih nih, misalnya berupa emas, berupa mas kawin, segala itu hak istrinya. Hak istri, harta pribadi. Atau sisa-sisa uang belanja yang dihalalkan oleh suaminya. Jadi kadang-kadang kan begitu. Dikasih uang belanja sehari misalnya 100-150. Lebihannya ada ya, lebihannya ada. Ibu-ibu itu pintar apa namanya, saving, nabung itu. Saving, nabung, segala macam. Nanti kemudian ketika akhir bulan itu kumpul berapa begitu. Itu sudah milik ibu atau belum? Itu secara fikih masih abu-abu. Kecuali kalau dari awal suami ngomong, nih uang belanja, kalau udah sisanya buat kamu. Itu pasti milik istri. Atau minta halal saja. Ini kemarin ada sisa, jangan sebut jumlahnya. Kalau sebut jumlah ini diambil lagi sama suaminya itu. Ada recehan begitu sisa belanja. Ya udah nggak apa-apa buat kamu ya. Atau apa namanya hadiah suaminya. Kadang suami ulang tahun pernikahan ngasih. Atau suami misalnya ulang tahun istri ngasih. Atau kalau suaminya aktif mengaji, setiap Asyura itu ngasih gitu kan. Saya sama istri itu setiap hari Asyura pasti ngasih hadiah apa begitu kan ya. Itu apa namanya itu menjadi milik istrinya, tapi uang titipan anak itu tidak menjadi milik istri. Sering kan, kadang-kadang apa, anak lebaran begitu kan, anak usia SD apa segala macam lebaran dikasih apa, dikasih persenan nama itu ibunya, sini titip sama ibu, itu titip hilang itu titipnya ya, titip hilang. Ya. Kalau anaknya sudah tamyiz, itu anak itu sudah punya hak milik. Kalau anaknya belum tamyiz, anak itu belum punya hak milik. Ada bayi lahiran, itu kadang-kadang kan nitipin amplop itu di kasurnya bayi. Atau akikah, naruh di kasurnya bayi. Kalau bayi itu belum bisa ijab kabul, itu belum bisa. Tapi kalau anak sudah SD, itu sudah bisa memiliki, sudah bisa ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Apa Ustaz namanya tamyiz? Tamyiz itu usia anak bisa mandiri merawat diri, bisa mandi sendiri, buang air sendiri, makan.
Usia SD lah, usia SD ya, 7 tahun. Tamyiz namanya. Ustaz, kalau tadi suami istri ngasih belanja, sebenarnya tidak tidak dihijabkan, tapi dalam hati itu ya udah, ini. Sorry, tapi dalam hati suaminya tidak dihijabkan, nggak dibilang. Itu sudah bisa jadi hak, karena dalam hati aja. Ya dalam hatinya udahlah, kasih uang untuk istri. Itu sudah bisa jadi milik istri. Kalau Kalau tidak dihijab. Kalau suaminya ikhlas, itu milik istri. Ya. Masalahnya kan kita nggak tahu suaminya ikhlas atau enggak. Ya. Awal bulan masih ikhlas. Akhir bulan tuh nggak ikhlas, mana bisa belanja gitu kan. Nggak, kalau nggak diijabkan kita nggak tahu begitu ya. Kita nggak tahu. Dikonfirmasi ulang saja atau dari awal ngomong, udah sisanya lebihin gitu, nggak ada masalah ya. Jadi sebaiknya Ustaz, ini suaminya lagi. Jadi sebaiknya itu diijabkan. Kalau saya kan ya dikasih ya nggak jelas juga saya, tapi uangnya itu saya ya nggak untuk saya juga ya, untuk di rumah juga, tapi saya nggak pernah uang lebih itu dibalikin nggak gitu, dan nggak diijab-ijabin juga gitu. Gimana Ustaz sebaiknya? Kalau dari awal udah ngomong, misalnya, ini pakai lebihannya buat ibu misalnya, dari awal udah ngomong pasti halal. Kalau dari awal sudah ngomong. Ya, tidak harus diijabkan. Kalau kita tahu suami ikhlas, itu halal. Ya. Saya biasanya begini kalau saya. Jadi misalnya di awal bulan itu kebutuhan rumah tangga berapa? Sabun, deterjen, popok bayi, parfum, Listerin, segala macam itu dihitung diestimasi saja berapa. Terus uang belanja untuk 1 bulan. Uang listrik, telepon, air, segala macam, uang jajan anak selama 1 bulan, emergensi kalau butuh apa-apa, uang ngasih mertua, ngasih orang tua, itu nanti istri yang lola. Saya bilang nanti kalau ada lebihannya buat kamu. Nah, itu kalau kita ngomong, cukup ngomong sekali saja begitu, polanya kan sama berulang. Ya. Biasanya istri kalau lebih itu nggak ngomong, kalau kurang ngomong, biasanya begitu. Kalau lebih nggak ngomong. Ya. Biasanya begitu. Ya. Oke, baik. Kalau sudah tidak ada yang nanya, kita lanjutin ke bagian pasti. Oh, silakan, Bu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya mau tanya. Saya punya kakek dan nenek. Tapi kakek nenek dan kakek itu udah meninggal. Ada rumahnya. Terus ibu saya udah meninggal. Apa masih bisa saya cucunya dapat dari rumah kakek nenek itu? Oke. Kalau nanti tiba-tiba ada yang beli. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terima Satu, kasih Pak Ustadz. sama-sama. Nah, berarti dikit lagi mau ada yang beli nih ya. Oke, baik. Karena banyak sekali cucunya, saya juga harus dapat. Saya kan cucunya. Oke, baik. Kalau saya sih menyadari karena ibu udah meninggal. Oke, baik. Terima kasih Pak Ustadz. Jadi patokannya pertama, lebih dulu mana? Ibunya meninggal dengan kakeknya? Kakek dan nenek. Duluan kakek dan nenek. Oke. Ibu sebagai cucu dari jalur perempuan, ibu bukan ahli waris. Tapi ibunya ibu itu ahli waris. Orang tua perempuannya ibu itu ahli waris. Selaku anak. Kalau ibu kan selalu cucu. Selaku cucu nggak dapat. Tapi kalau orang tua perempuannya dapat selaku anak. Ibu bisa minta hak orang tuanya, bukan haknya ibu. Kalau ibu nggak ada hak di situ, tapi bisa minta hak hak orang tua ibu bisa. Berapa bersaudara? 11. 11 bersaudara. Laki-laki berapa? Perempuan berapa? Perempuan 5. Perempuan 5, laki-laki 6. 12 tambah 5, 17. Itu pecah 17 tuh. Pecah 17. Jadi nanti bagiannya 1/17. Kira-kira begitu. Kayak begini Pak Ustadz. Nah, adik saya yang laki-laki itu pingin. Sama juga, bukan ahli waris. Oh. Tapi kalau misalnya minta hak
ibunya itu bisa. Iya. Jadi Minta nanti hak ibu. minta haknya ibu itu dapat 1/17. Dari 1/17 misalnya anggap bagian ibunya, bagian almarhumah ibunya itu anggap misalnya 100 juta, misalnya begitu. Ibu berapa bersaudara? 11. Oh, yang 11 bersaudara ibu. Orang tua perempuannya berapa bersaudara? 6. Laki-laki berapa, perempuan berapa? Perempuan 2, laki-laki 4. Bagi 10. Bagi 10. Jadi uang itu nanti bagian orang tuanya itu 10%. Misalnya apa namanya harganya 1 miliar itu rumah, bagiannya orang tua dari ibu itu 10%, 100 juta misalnya. Nanti 100 jutanya bagi 17. Tapi Pak Ustadz kan ibu saya itu masih ada adiknya 2 laki-laki. Arahan adiknya itu saya cucunya nggak dapet karena ibu udah meninggal. Ya maka tadi saya tanya, duluan siapa meninggalnya? Itu saya tanya. Nenek dan kakek. Ya iya, jatahnya ibu masih dapat. Terus menyambung ibu. Iya, artinya jatahnya orang tuanya ibu masih dapat gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Ya, Pak sama-sama. Ustadz. Oke, baik. Faslun wal furudul madhkuratu fi kitabillahi ta'ala sittatun an-nisfu war-rub'u was-sumunu was-sulusani was-sulusu was-sudsu. Bagian tetap yang disebut dalam Al-Quran ada 6, yaitu bagian setengah, bagian 1/4, bagian 1/8, bagian 2/3, bagian 1/3, dan bagian 1/6. Yang disebut sebagai bagian tetap itu bukan berarti pasti dapat, bukan. Yang disebut bagian tetap itu yang sejak hartanya diketahui ada berapa, kita sudah bisa mengira-ngira kira-kira dia dapat berapa. Saya kasih contoh suami. Suami itu dapat bagian kalau istrinya almarhumah punya anak, dapat bagian dia 1/4. Kalau istrinya almarhumah tidak punya anak, maka suami dapat 1/2. Dari awal istrinya meninggal, ketahuan jumlah hartanya berapa, ketahuan pula bagiannya suami berapa. Itu beda dengan bagiannya anak laki-laki. Bagian anak laki-laki itu sisa, belum ketahuan berapa. Sisa itu nunggu bagian yang lain ketahuan jelas berapa. Misalnya begini, misalnya ada suami, ada ibu, ada anak laki-laki. Suami dari awal ketahuan bagiannya berapa, 1/4 karena ada anak laki-laki. Ibu dari awal ketahuan bagiannya 1/6 karena ada anak laki-laki. Anak laki-laki sisanya berapa? Ya sesudah diambil 1/4 dan 1/6. Kalau kita ngitung 4 sama 6 ketemunya kan 12. 4 sama 6 KPK-nya kan 12. 4 sama 6 KPK 12, maka suami dapatnya adalah 1/4. 3/12. Ibu dapatnya 1/6, 2/12. Maka sisanya 7/12 itu bagian anak laki-laki. Jadi bagian tetap atau pasti yang disebut dalam Al-Quran ada 6. Ini nggak usah terlalu dibingungin, karena nanti yang dapat bagian juga sedikit. Ini cuma nyebutin kalau misalnya ada kasus, ini ada orangnya, ini meninggal. Oke, saya lanjutin dulu. Yang dapat 1/2 itu siapa saja? 1 anak perempuan. Kalau sendirian, nggak punya saudara laki-laki, nggak punya saudara perempuan, anak tunggal perempuan, itu bagiannya 1/2. Kalau ibu di sini ada yang anak tunggal, orang tuanya nanti ada yang meninggal, pastiin bagian ibu itu 1/2. Pasti. Masalahnya saya punya saudara laki-laki banyak. Ya sudah, kalau itu bagian ibu berarti 1/2 bagiannya anak laki-laki, begitu. Saya punya hanya saudara perempuan saja. Kalau hanya punya saudara perempuan nanti 2/3 dibagi bersama. 2/3. Tapi kalau ada anak tunggal perempuan,
maka anak tunggal perempuan ini dia dapat bagian setengah, dapat bagian setengah. Gimana? Ibu kalau masih punya ibu, ya warisan dari bapaknya misalnya, ibunya dapat 1/6. Ibu tetap 1/6, kecuali kalau nggak ada anak. Kalau nggak ada anak, ibu 1/3. Nah, kalau ada anak, maka ibu dapat 1/6. Tapi statusnya ibu itu kan bukan sebagai ibu, sebagai istri. Jadi misalnya dapat warisan dari bapaknya, anak perempuan dapat setengah, kemudian istrinya almarhum dapat 1/8 karena punya anak. Gimana? Oke, sama saja. Saya coba apa namanya. Ini nggak tampil ya di situ. Oke. Oke, biarin. Oh, bisa nggak masuk. Nggak ada. Oke, saya pengen contohin kalau kita pakai Excel gitu, ya. Kita pakai Excel itu. Oke, bentar. Jadi patokannya sebetulnya sama saja. Apakah mau dibagi ibunya dulu atau istrinya almarhum, apakah mau dibagi anaknya, sama saja. Kenapa sama saja? Karena sudah ketahuan bagiannya berapa. Misalnya istri dapat 1/8, anak perempuan dapat 1/2. Hartanya berapa? 1 miliar. Bagian anak 500 juta, bagian istri 125 juta. Kan udah ketahuan. Sisanya buat siapa? Masih ada ahli waris yang lain apa enggak? Misalnya masih ada bapak, maka kemudian bapak dapat 375 juta. Bapak dapat segitu. Ya. Sisanya misalnya saudara, ya saudara itu yang dapat 375 juta, saudara laki-laki. Jadi mau dibagi ke anaknya dulu, mau dibagi ke ibunya dulu. Nah, kalau kita biasanya pakai dikumpulkan dulu ahli warisnya siapa saja. Dikumpulin dulu, ya. Diinventarisir ahli warisnya siapa saja, tulis, nanti kita bikin rumusannya. Kalau udah ketemu rumusannya ketahuan siapa dapat berapa, siapa dapat berapa. Terutama kalau jumlah golongan ahli warisnya banyak begitu, ya. Kalau jumlah golongan ahli warisnya banyak, biasanya kita pakai begitu. Jadi mau istrinya dulu, mau anaknya dulu, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Saya pengen share screen yang lain, Excel begitu. Ya, sebentar. Kamu buka Excel kosongnya Pak. Ini saya buka Excel. Oke. Kita contohkan begini misalnya. Misalnya ada ahli waris, tampil kan ya? Istri, ya kan? Kemudian lagi ada misalnya anak perempuan. Kita inventarisir dulu.
Misalnya ada saudara laki-laki. Bapak. Misalnya ada saudara laki-laki. Misalnya ada apa namanya? Cucu perempuan. Misalnya ada paman, misalnya ada kakek. Jadi kalau kita pertama itu kita inventarisir dulu ya. Kita inventarisir dulu apa namanya itu yang ini sudah kita inventarisir. Ternyata ada keluarga itu ada istri, ada anak perempuan, ada bapak, ada saudara laki-laki, ada cucu perempuan, ada paman, ada kakek. Kalau sudah diinventarisir, kita tentukan bagiannya berapa. Istri dapat 1/8. Nah, tulis begini. Istri dapat 1/8. Anak perempuan dapat 1/2, kan begitu. Bapak dapat bagian sisa, saudara laki-laki nggak dapat karena ada bapak. Kita sebut T itu kodenya terhalang. Cucu perempuan juga nggak dapat karena ada anak perempuan, kan begitu. Maaf, cucu perempuan masih bisa dapat 1/6. Nah, cucu perempuan masih bisa dapat 1/6. Paman nggak dapat karena sudah ada bapak. Kakek juga nggak dapat karena sudah ada bapak. Begitu. Maka nanti ini 1/8, ini 1/2, ini 1/6. Itu gimana caranya? KPK-nya saja 8, 2, sama 6. Ketemu KPK-nya di 24. 24 bagi 8, 3. 24 bagi 2, 12. 24 bagi 6, 4. Kan gitu. Ya kan? Maka 3, 12, dan 4 itu berarti berapa? 19 ya. Ya, 3, sisanya bapak. Bapak dapat 7. 7 bagi. Nanti baru ini kita jumlah, benarkah hasilnya 24? Kita cek begini. Hasilnya 26. 12, 3, 12, 7 sama maaf, saudara nggak dapat. Ini bapak berarti 5. 24. Nanti kemudian, ini kan sudah ketemu semua. Istri dapat bagiannya itu 1/8, anak perempuan dapatnya itu adalah 1/2, cucu perempuan dapatnya 4, bapak dapatnya adalah sisa. Kan begitu, sudah ketemu. Oke, sekarang uangnya berapa misalnya? Kita bikin yang gampang, uangnya 600 juta, misalnya begitu. Kita bikin yang gampang, uangnya misalnya 600 juta. 600 juta kita bagi 24, itu kan 25 juta. Berarti istri bagiannya 75 juta, kan gitu. Kemudian anak perempuan bagiannya 30 juta. Kemudian lagi apa namanya? Bapak bagiannya 125 juta. Cucu perempuan bagiannya 100 juta. Kita cek apakah nanti jumlahnya 600 juta. Ini kurang 01 ya. Pas 600 juta. Jadi kita inventarisir dulu kasusnya apa, siapa yang dapat dan siapa yang nggak dapat. Begitu caranya. Maaf Ustaz, dalam kasus ini bapaknya meninggal, dia punya anak perempuan, dia tidak punya anak laki-laki. Tidak punya, di kasus ini nggak punya. Ya. Kita menghitung dari sisi almarhum ya. Jadi almarhum punya istri, almarhum punya anak perempuan, almarhum punya bapak, almarhum punya saudara laki-laki, almarhum punya cucu perempuan dari anak laki-laki atau sudah meninggal mungkin laki-lakinya, almarhum punya paman, almarhum punya kakek. Jadi yang kita nilai dari sisi almarhumnya gitu. Ya. Cucu perempuan dari anak laki-laki kan begitu. Anak laki-laki mungkin sudah meninggal lebih dulu gitu. Di sini
dia juga tidak punya saudara perempuan. Tidak ada. Nggak ada. Kalau ibu pengen punya kasus, tinggal sebutin saja. Nanti kita hitung, gitu saja. Misalnya meninggal punya ahli waris siapa saja, nanti kita hitung pakai ini, gitu. Ada masalah. Ustaz. Ya. Kalau yang ke samping Ya. ada anak kan jadi tidak dapat ya. Nah, tidak dapat. Persoalannya kalau tidak ada anak tadi ke samping itu apakah yang laki-laki perempuan sama dapatnya? Saudara laki-laki dan saudara perempuan. Saudara laki-laki dengan saudara perempuan nanti sama seperti anak laki-laki dan anak perempuan. Oh beda juga ya. Kita ambil contoh misalnya, biar enak ya. Kita ambil contoh misalnya. Saya lanjut ke bawah dulu. Misalnya ada orang meninggal punya ibu. Bapaknya udah nggak ada, ibunya masih ada. Ada saudara laki-laki misalnya, saudara laki-laki. Ada saudara misalnya perempuan. Ada saudara laki-laki, ada saudara perempuan, ada misalnya apa namanya anak perempuan, misalnya begini ya. Di kasus anaknya laki-laki, saudara nggak mungkin dapat. Tapi di kasus anaknya perempuan, saudara masih mungkin dapat begitu. Kayak anak perempuan, jatahnya berapa? Setengah, anak tunggal. Ibu dapat berapa? 1/6 karena ada anak kan begitu. Ya. Mereka berdua ini dapatnya berapa? Mereka berdua ini dapatnya adalah sisa ya, dapatnya adalah sisa. Kita tulis S sisa. Nah, KPK-nya 2 sama 6, KPK-nya kan 6. 2 sama 6 KPK-nya 6. 6 bagi 2 3. 3 bagi 6 1 begitu kan? Sisanya adalah 2. 2 ini nanti nggak mungkin dibagi 3. Jadi bukan 2, 1 sama 1. Bukan. Tapi nantinya adalah 2 ini untuk jatah 3. Karena saudara laki-laki kita hitungnya bagiannya 2. Saudara perempuan 1. Penyelesaiannya bagaimana? Ya tinggal dikali 3 saja. Kali 3. 6 kali 3, 18. 3 kali 3, 9. 1 kali 3, 3. 2 kali 3, 6. Ketika 6 maka kemudian saudara laki-laki dapatnya 2, dapatnya 4, saudara perempuan dapatnya 2. Nanti kita hitung jumlahnya 18 atau tidak, kita hitung jumlahnya 18. Habis terbagi. Jadi patokannya diinventarisir dulu ahli waris yang ada siapa saja, kita tentukan bagiannya berapa. Baru nanti ketahuan duitnya berapa tinggal dibagi saja. Contoh selain ini bisa. Bisa, silakan. Anaknya 2, 1 laki, 1 perempuan. Anak laki, 1 perempuan. Lalu? Terus saudaranya 1 laki-laki. Ini yang hidup aja kan? Yang hidup aja. Oke. Terus? Nah itu yang. Ini saja. Kan ini berhak kan jadinya. Ya, ini kita kumpulin dulu, baru nanti kita tentukan yang berhak siapa, yang nggak berhak siapa. Ya ibunya, ada ibunya. Ibu ada. Ibu ada. Istrinya, istri bukan ibu istrinya. Oke, istri. Sudah atau? Terus dia ada kawin dengan perempuan lain. Nah. Maaf ini Yeah. contohnya. Ini rumit cepatnya ada yang baik. kawin perempuan lain, yang kedua istri kedua itu punya anak laki-laki 3. Nah, itu enggak kita hitung. Nah, itu. Karena bukan anak dia. Nggak, yang anak dia. Ya, anak dia laki-laki dia kawin lagi dia. Oh, jadi ini istri pertama. Oh ya, anaknya istri 2. kedua. Oke. Nah, dia kawin lagi. Anak laki-laki berapa jumlahnya? 3. Dengan istri kedua anak laki-lakinya 3. Kita nulisnya 3 anak laki-laki kan, sama kan? Bininya sama kan? Oke. Anak perempuan jumlahnya berapa? Istrinya gimana tuh? Nggak masuk. Istrinya masuk juga. Istrinya baru istri kedua ya. Istri 2 istri berarti 2 kan? istri. Kita ngitung. Nah, itu kawin lagi dia 3. Oke. Yang ketiga. Jadi 3 istri. 3 istri. Oke. Anaknya yang ketiganya ada 3 lagi. Oke. Jadi total anak berapa? Total anak 8. Total anak 8 dan 1 perempuan. Oke. Total anak 8, 1 perempuan. anak laki-laki, 1 perempuan. 1 anak perempuan,
satu saudara laki-laki, kan gitu. Hmm. Nah, kita ngitungnya bagaimana? Kita ngitungnya adalah 3 istri dapat 1/8 bersama. Sama rata, 1/8 bersama. 1/8. Saudara laki-laki itu nggak dapat karena punya anak. Punya anak laki. Laki ya, karena udah anak laki ini nol, nggak dapat. Maka 8 ini KPK cuma 1, cuma 8. 8 bagi 8 1, sisanya 7 kan. 7 anak laki-laki dan 1 anak perempuan, itu nanti kita menghitungnya 15. Ya, 7 kali 2 tambah 1. 7 kali 2 tambah 1, itu 15. 15. Jadi kita itu. Jadi kalau mau dibagi, nanti 8 kalau 15 dulu. Paling enak ya. Ya. 8 dikali 15 itu 120. 120. Istri 3 itu berarti nanti dapatnya 15. Masing-masing bagiannya 555. Nanti kan begitu. Ya kan? Ya. 7 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Dari 7 dikali 15 adalah 105 ya. Semua ya. 105. Nanti dari 105 itu bagiannya, dari 105 itu bagiannya Bagi 7. berarti laki-laki dapat bagiannya 2, perempuan dapat bagian. 1. Jadi laki-laki itu dapat bagiannya berarti berapa? 30 ya. Laki-laki dapat bagian masing-masing 30, perempuan dapat masing-masing 15. Kan gitu kan? Ya. Maka kalau kemudian kita hitung 105 tambah 15 120. Tinggal nanti misalnya uangnya 600 juta misalnya. 600 juta bagi 120. 600 juta bagi 120 kan 5 juta kan gitu. Ya. 5 juta dikali 30. 5 juta dikali 30 berarti dapat 150 ya. 150, 150, nanti yang 3 istri itu dapatnya berarti 75 juta bersama. Masing-masing 25 juta. Masing-masing Bagi 3 ya. Iya, bagi 3. Masing-masing begitu. Ya. Maaf Ustaz, Ya. Ini istrinya 3. Tapi hartanya itu didapatnya kerjanya, dia kerja sama-sama istri pertamanya dapatnya itu. Itu gimana Ustaz? Secara fikihnya, apa memang harus dibagi 3 juga? Bagian istri pertama harus dipisahkan dulu. Bagian istri pertama harus dipisahkan karena bukan harta warisan. Misalnya dia kerja sama istrinya, lalu kemudian nanti dihitung sahamnya istri itu berapa. Diestimasi sahamnya istri misalnya 25%, maka yang bisa dibagi itu jadi tirkah hanya 75% dari aset itu, 25-nya tidak. Itu haknya istri. Nanti istri pertama tetap dapat bagian sebagai istri, tetap. Kalau itu mah bagian usaha. Pisah dulu ya. Iya, jadi dipisahkan dulu. Jadi apa namanya untuk pembagian warisan biasanya tadi caranya begitu. Diinventarisir dulu mana yang ahli waris. Sesudah ketahuan mana ahli waris, mana yang pasti dapat, kan begitu. Sebab ahli waris itu belum tentu dapat. Cucu masih ada anak, belum tentu dapat. Kakek masih ada bapak, belum tentu dapat. Nenek masih ada ibu. Tapi dia ahli waris. Kumpulin dulu, inventarisir datanya. Nanti ketahuan, tentukan bagiannya berapa. Kita bikin akumulasi KPK-nya berapa, baru dibagi sahamnya. Begitu. Ini hitung-hitungan matematisnya begitu. KPK disingkatan apa? Kelipatan persekutuan terkecil. Kelipatan persekutuan terkecil. Ya, misalnya kayak gini. Istri 1/8, anak setengah, cucu perempuan 1/6. Yang bisa membagi 8 dan 6 angka berapa? 24 kan? Nah, semacam itu ya KPK. Iya, kelipatan persekutuan terkecil. Kalau dalam bahasa fikih disebutnya asal masalah. Tapi kalau dalam bahasa matematika, bilangan yang bisa dibagi oleh 2 bagian itu, kita nyebutnya KPK, begitu kan. Kelipatan terkecilnya gitu. Misalnya 8 sama 6 ya 24, 4 sama 6 ya 12, misalnya begitu. Ya, matematika murni itu bukan fikih kalau itu ya, matematika murni. Kelipatan persekutuan terkecil, oh ya. Saya khawatir takut salah sangka komisi ya, penegakan korupsi itu ya.
Persekutuan kecil. Jadi misalnya kan begini, ibu dapat 1/3 misalnya, suami dapat setengah misalnya kan. 3/2 itu kalau jumlahnya banyak kita nggak bisa langsung bagi. Kita cari angka yang bisa dibagi 3 dan bisa dibagi 2, angka 6. Nah, semacam itu misalnya. Banyak. Nah, suami dapat 1/6, ibu dapat suami dapat 1/4, ibu dapat 1/6. Kita cari angka yang bisa dibagi 4 dan 6 sekaligus, 12, 12. semacam itu ya, semacam Menyebutnya. itu. Oke, baik. Kalau masih ada contoh yang lain nggak apa-apa, kita contohin. Saya Bu, ada satu contoh-contoh ya biar lebih paham Ibu. Ya silakan. Nah. Ya. Hibah ya, tapi sudah milik dia kan hibah. Terus Oke. si ibu itu meninggal, dia nggak punya hak waris, yang anaknya meninggal, suaminya udah meninggal semua, terus akhirnya tuh warisannya kan jatuh yang ke saudara-saudara kandungnya ya. Iya. Terus itu cara pembagiannya juga sama gitu. Saudaranya ada berapa? Saudaranya ada 4 yang masih hidup, dia bilang katanya yang masih hidup saudara kandungnya. Waktu perempuan itu meninggal, saudara yang masih hidupnya berapa? Sekarang 4 orang. Bukan sekarang, waktu pemilik rumahnya meninggal. Ada 6 orang. Ada 6 orang. Iya. Artinya 6 itu ahli waris. Laki-laki berapa, perempuan berapa? Laki-laki 2, perempuan 4. Terus tapi sebegitu sekarang udah dijual, akhirnya dia bagi, kan yang separuhnya itu yang satu laki-lakinya itu udah meninggal, dia tinggal yang masih hidup waktu meninggal itu 5 loh, itu kan. Oke. Jadi yang sekarang yang satu laki-laki itu udah meninggal, tinggal 4, dan rumah itu dijual, mereka semua dibagi berempat tuh. Oke, baik. Saya tidak nanya saat rumah dijual, tapi saat perempuan itu meninggal, Iya. saudaranya ada 4 kan? Ada 5, ada 5. Ada 5. Iya. Laki-lakinya berapa? 1. 2. Laki-laki 2, perempuannya 3. 3, ya. Oke, ya. Nah, ini kita hitung berapa? Ini kita hitung jadinya adalah 7, bagi 7. Bagi 7. 3 itu. Ya, laki-laki 2 itu berarti 4, kemudian perempuan 3 tetap dihitung 1, jadinya 7. Jadi, tapi yang sudah meninggal, ada, nggak apa-apa. Kalau sekarang dia sudah meninggal, ahli waris dia yang nanti minta bagian bapaknya atau bagian ibunya waktu dulu masih hidup, bisa. Secara fikih begitu, bisa. Jadi patokannya bukan pada waktu rumahnya dijual, pada waktu pemilik rumahnya meninggal, saudaranya siapa saja. Patokannya begitu. Tapi yang udah meninggal tuh nggak dapat ini, anak-anak yang dapat apa? Dapat. Saudaranya kan 5. Iya. Waktu ibu itu meninggal saudaranya 5. Sekarang rumahnya dijual, saudara tinggal 4. 1 udah meninggal. Keponakannya dia dapat apa enggak? Yang bapaknya sudah meninggal dapat. Karena waktu almarhumah meninggal, bapaknya atau ibunya masih ada, kan begitu. Masih dapat. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, silakan. Pak Ustadz, saya punya kakek dari bapak. Gimana? Punya kakek dari bapak. Baik. Nah, rumah si kakek itu dibagusin sama adiknya bapak. Kakek itu gimana? Rumah kakek itu dibagusin, direnov sama adiknya bapak. Oke, paman berarti. Oke. Kata anaknya paman, nggak dapet dong katanya. Kan bapak saya yang ngerenov. Kalau ini dijual, saya. Status renovnya itu apa? Disuruh orang tua, apa ibadah pribadi atau apa? Pribadi. Iya, dia melakukannya sebagai ibadah atau apa? Nggak Enggak, tahu. pribadi aja. Ya, artinya kan begini, orang tuanya nggak nyuruh kan? Enggak. Orang tuanya nggak nyuruh, tiba-tiba dia renov. Nah, itu nggak dihitung gitu. Renovnya dia nggak dihitung. Nggak dihitung, karena orang tuanya nggak nyuruh. Ya anggapannya itu ibadah saja. Beda kalau misalnya orang tua nyuruh, itu rumah udah jelek banget. Ini renovnya waktu sudah meninggal atau sebelum meninggal? Kakek udah meninggal. Kakeknya udah meninggal, baru direnov. Tujuannya renov supaya cepat laku. Atau dimiliki gitu. Pengen memiliki.
Ya, saya paham. terakhirnya sama juga mau dijual. Paham. Maksudnya kan begini Bu ya. Kalau paman ibu merenov rumah kakek, waktu kakeknya masih hidup, maka pengeluaran pamannya nggak dihitung. Karena itu dihitungnya ya bakti anak buat orang tua, kan begitu. Beda kalau kemudian bapaknya atau kakeknya itu nyuruh statusnya hutang. Itu rumah udah jelek, renov aja, ntar habis berapa diganti. Belum sempat diganti, meninggal, maka pengeluarannya paman dalam merenov rumah harus dihitung. Kalau rumahnya laku, disisihkan dulu biaya renovnya, itu nggak dibagi, itu haknya paman. Tapi kalau kemudian waktu dia merenov kakeknya sudah meninggal, maka tinggal ditanya, merenovnya itu kesepakatan dengan saudara yang lain apa enggak? Kalau renovnya bukan kesepakatan dengan saudara yang lain, ya nggak dihitung. Kalau kesepakatan rumah renov supaya jualnya gampang, nah itu nanti biaya renovasinya dihitung. Ya, tapi apakah paman bisa memiliki gara-gara sudah renov? Nggak bisa. Itu hak bersama anak-anak daripada almarhum atau almarhumah. Ya. Masuk. Nah, gitu Pak Ustadz. Kata anaknya kalau ini dijual, kamu anak dari kakak bapak saya nggak dapet. Dapat semuanya. Tapi dia bilang nggak dapet. Pak Nah, itu Ustadz. urusannya dia kalau itu ya. Itu urusan dia. Ya, kalau itu urusannya dia ya. Oke. Bapak, kalau sekarang, Ya, sama-sama. Boleh Ustaz lagi contoh. Ya, silakan contoh. Ada almarhum, anaknya 4. Perempuan 4. Perempuan 4, nggak ada laki-laki. Oke. Istri 1. Istri 1. Saudara almarhum laki-laki 4. Saudara laki-laki 4. Lima. Laki-laki semua. Laki-laki 5, tapi perempuan ada 3. Ya, Saudara perempuan 3. Oke. 4. Ini keluarga nih, maaf, ini keluarga nih. Oke, baik. Berapa ya saudara ya? 4. Nah, Oke. jadi 3 perempuan, saudaranya itu, dan 4 laki-laki. 4 laki-laki, baik. 5 sama almarhum. Ya, 8 bersaudara. anak perempuan dapatnya berapa? 2 per Ibu masih ada. Ibu masih ada, ibunya dari almarhum. Almarhum. Bukan istrinya kan, ibu kan. Nah, istrinya ada, ibu masih ada. Kalau ayah enggak ada. Oke, baik. Anak perempuan lebih dari 1 dapat 2/3. Istri dapat 1/8 karena punya anak. Ibu dapat 1/6. Nanti kita lihat masih ada sisanya apa enggak. Ah, ini saudara laki-laki dan saudara perempuan. Mereka berdua ini dapatnya adalah sisa. 3, 8 sama 6. KPK-nya berapa? 24 kan? Yang bisa dibagi angka bersama, 24. 24 bagi 2/3 itu 16. 24 bagi 3, 8 kali 2, 16. 24 bagi 8 itu 3, ya kan? 24 bagi 6 itu adalah 4. 16 sisa saudara ini 1 doang kan sisanya. 16 tambah 4 kan 20, tambah 3 kan 23. Sisanya cuma 1 bersama kan. Cuma 1. Kita cek apakah hitungan sudah benar. Hitungannya sudah benar. 24 ya, sama. Valid berarti. Jadi bagiannya istri itu 1/8 dari total harta, bagiannya ibu 1/6, bagian anak perempuan bersama 2/3, bagiannya apa namanya, bagiannya saudara itu 1. Ya. Anak perempuan masing-masing dapat 4 karena ada 16 kan, 4 kali 4 kan 16. Kemudian saudara laki-laki nanti kita ngitungnya adalah saudara laki-lakinya 4, 8 bagi 3, 11. Ini biar gampang, nanti dibaginya 11 gitu saja. Jadi 1 dibaginya 11. Yang enak, langsung tentukan hartanya berapa. Yang paling gampang harta 600 juta. Itu paling gampang, karena bisa dibagi 3, bisa dibagi 4, bisa dibagi 2. Saya kalau contohnya 600 juta,
600 juta dibagi 24. Ya. Berarti masing-masing adalah 25 juta, kan gitu ya. Hartanya 600 juta gitu. Harta 600 juta kan. Kalau kita bagi 24 berarti kan dapatnya adalah 25 juta. Bagian anak perempuan bersama itu 400 juta. Bersama, bareng-bareng kan. Sama-sama berempat, nanti masing-masing 100 berarti. Bagiannya istri berarti 75 juta. Bagiannya ibu berarti 100 juta. Bagiannya ini 25 juta bagi 11. Dapat cuman berapa dia? Hitung sendiri nanti ya. 25 juta bagi 11 kan gitu. Nanti kita cek apakah uangnya 600 juta. Nah, uangnya 600 juta, pas. Jadi anak perempuan masing-masing dapat 100, ibu dapat 100, istri dapat 75, saudara itu bersama 25 juta. Kalau bagi 11 ya laki-laki 4 juta lebih sekian, perempuan 2 juta lebih sekian. Memang nggak usah ngarep banyak, karena cuma saudara begitu kan. Kalau ada anak laki-laki malah nggak dapat itu, malah nggak dapat. Ustaz, Ya. abang ini meninggal, ibu banyak itu ada hartanya yang belum dibagi. Tapi abang ini duluan meninggal, apakah anaknya yang 4 ini dapat? Abang duluan meninggal dari ibu. Nggak dapat. Walaupun ada anaknya laki-laki. Yang duluan meninggal siapa? Abang. Yang duluan meninggal abang. Yang duluan meninggal adalah, ini statusnya apa ini? Di sini statusnya sebagai apa? Ini lain lagi, ini kasusnya tadi. Oh, kasusnya lain lagi. Oke. Jadi abang saya duluan meninggal dari ibu. Oke. Anak ibu ini ada yang sekarang mau dibagi. Anak-anaknya dari almarhumah sekarang itu laki-laki ada atau nggak ada laki-laki lagi? Ada. Kalau ada anak nggak dapat. Bukan gini maksudnya. Iya, kan cucu kan? Yang ingin ditanyakan jatahnya cucu. Karena abang saya duluan meninggal dari ibu. Abangnya Ibu Haji sudah meninggal. Ya. Oke. Kemudian orang tuanya Ibu Haji meninggal, Ya. apakah cucu dari nenek atau kakek ini dapat atau tidak? Maka pertanyaan saya, apakah ada saudara ibu yang laki-laki lagi? Banyak. Nah, sudah, anak nggak dapat. Kalau pengen dapat, jangan pakai warisan, pakai wasiat begitu kan, atau hibah. Makasih. Ya, sama-sama. Kalau ini kan sudah meninggal, Ya. terus ibunya meninggal, ini belum dibagi begini. Jatahnya ibu yang 100 juta nanti dibagi bersama. Oh, Kepada saudara laki-laki sebagai anak, kepada anak perempuan sebagai cucu. oh, Masih bisa dapat, masih bisa. bisa juga ya. Masih bisa. Jadi kalau ibu udah meninggal masih dapat Masih dapat. waris dari ibu. Nah, masih dapat. Jadi jatahnya ibu nanti dibagi kepada saudara sebagai anak laki-laki Ya. dan dibagi kepada anak perempuan sebagai cucu perempuan dari anak laki-laki. Statusnya sebagai cucu kan kalau sudah meninggal. Nah, ya. Jadi ibu 100 juta tadi Ya. meninggal. Ibu Tapi 100 juta ini nanti dibagi kepada cucu perempuannya yang 4 orang jatahnya berapa kan Ya. begitu ya kan. anaknya baru Nanti buat anak laki-laki jatahnya juga berapa begitu kan. ya. Belum bagi. Tapi di kasus ini itu nanti yang dapat cuma saudara laki-laki saja. Yang perempuan ya. Karena cucu jatuhnya ya. Cucu jatuh. Ini kayaknya udah menjelang asar ya, sudah jam 2.40 ya. Insya Allah Sabtu pertemuan lagi warisan. Jadi kalau ibu punya kasus, minggu depan nggak apa-apa kita hitung bersama gitu saja ya. Kalau masih punya kasus warisan, insya Allah di minggu depan kita selesaikan ya. Jadi minggu depan yang ada kasus boleh disiap-siap Ya, bertanya. siap-siap. Jadi kita tinggal ngitung-ngitungin begini saja yang minggu depan ya, praktek ngitung ya. Sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.